maka musuh bebuyutan manusia yang bernama iblis itu paling dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada manusia ini, yaitu keutuhan rumah tangga. Sudah di dunia diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah, di akhirat diberikan kesenangan di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang syariatnya sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang tidak mengekang pemeluknya. Segala apa yang diperintahkan dan yang dilarang semuanya pada batas kemampuan manusia. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Allah tidak ingin menyulitkan kalian dengan berbagai perintah dan juga larangan, karena semuanya pada batas kemampuan manusia. Sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan perintahkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan larang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Maka seluruh aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya pasti pada batas kemampuan manusia. Dan apabila manusia taat pada aturan-aturan tersebut, maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Sebaliknya, orang yang
tidak mau taat pada aturan-aturan tersebut, maka dia akan celaka, dia akan kesulitan, dia akan menghadapi berbagai macam problem dan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 124, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mau ikut aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Maka barang siapa yang mengikuti aturan-aturan Allah, niscaya hidupnya akan nikmat. Pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, pada perkara-perkara kemaslahatan manusia, itu bisa kita rasakan bagaimana dampaknya pada kehidupan kita. Pada negara-negara yang maju akan lebih banyak aturan daripada negara-negara yang terbelakang atau negara yang berkembang. Peraturan membuang sampah, peraturan lalu lintas. Tapi tatkala masyarakat tertib, taat pada aturan-aturan tersebut, yang terjadi adalah kenikmatan. Antri teratur, di lampu merah teratur. Tapi pada masyarakat yang tidak mau ikut aturan, tidak mau diatur, ya, lampu kuning harusnya siap-siap untuk berhenti, malah ngegas. Itu ada masyarakat model seperti itu. Padahal di buku ujian SIM, lampu kuning itu untuk siap-siap berhenti. Tapi ada suatu masyarakat kalau lihat lampu kuning itu justru gaspol. Karena juga kalau berhenti justru bahaya, karena bakal ditabrak yang dari belakangnya. Atau diklakson. Ini bodoh amat masih kuning kok, sudah siap-siap berhenti. Ya. Jadi semakin tidak taat maka akan semakin semrawut, dan dampaknya kecelakaan, justru menambah kemacetan. Itu karena tidak disiplinnya kita pada aturan-aturan tersebut. Begitu juga aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Mungkin di awal orang yang tidak terbiasa dengan aturan-aturan tersebut, baik perintah maupun larangan, maka akan berat. Tapi kalau kita jalani, maka akan terasa kemudahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada adalah syariat menikah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum, ayat yang paling sering kita dengar ketika undangan akad nikah ataupun walimah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari diri kalian pasangan dari jenis kalian,
litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, sakinah. Maka orang yang sudah menikah itu bawaannya lebih tenang daripada yang jomblo. Kenakalan remaja itu bisa ditekan kalau mereka dinikahkan. Namun justru orang tua di zaman sekarang khawatir kalau anaknya nikah. Padahal dengan menikahkan anak-anak mereka itu akan mengurangi kenakalan remaja. Jadi tingkah pola mereka itu karena apa? Hatinya nggak tenang, jadi goncang. Bikin ulah, trek-trekan di jalan, nongkrong di jalan, ganggu orang, tawuran dan lain sebagainya. Nikahkan anteng adem. Jadi tujuan syariat nikah adalah agar ada sakinah pada diri kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inilah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Semua manusia memiliki nafsu, syahwat kepada lawan jenis. Maka jika ini tidak tersalurkan, yang terjadi adalah madarat. Pada agama yang lain ada keyakinan bahwa orang-orang suci mereka akan mencapai tingkat kesucian menurut anggapan mereka jika meninggalkan hubungan suami istri. Itu tidak dalam satu agama saja. Pada beberapa agama, baik itu agama samawi yang telah diselewengkan maupun agama-agama yang ada di bumi. Agama samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi dan Nasrani telah terkotori oleh tangan-tangan manusia. Pada agama Nasrani misalnya, pemuka agama mereka, rahib-rahib mereka anggap suci karena tidak menikah. Tujuannya adalah agar fokus hanya beribadah kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan tata cara peribadatan kerahiban yang mereka buat-buat, ibtada'uha, mereka berbuat bid'ah dengan tata cara ibadah kerahiban. Jadi tokoh agama, seorang rahib, seorang pastur itu fokus memimpin umat dan mereka hidup tidak seperti masyarakat pada umumnya. Mereka meninggalkan kenikmatan dunia. Mereka meninggalkan hubungan suami istri. Mereka tidak menikah, baik pastur maupun biarawati. Apa tujuan mereka melakukan itu? Ibtigha'a ridwanillah, mencari keridhaan Allah. Padahal tata cara tersebut, kata Allah, ma katabnaha alaihim, tata cara peribadatan kerahiban itu tidak kami perintahkan pada mereka. Namun mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita petik pelajaran, ikhlas saja dalam beramal itu tidak cukup.
Tapi harus terpenuhi syarat yang kedua, amalan tersebut benar-benar ada perintahnya dari Allah. Kalau kita ikhlas sebesar apapun amalan tapi tidak ada perintahnya dari Allah, maka akan tertolak. Meninggalkan hubungan suami istri itu berat tidak? Berat ya. Yang sudah punya saja mau nambah, berat tidak menikah itu, karena itu kebutuhan pokok manusia. Para rahib, para pastur, mereka melakukannya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, pengorbanan yang luar biasa. Meninggalkan hubungan seks agar bisa beribadah kepada Allah, agar tidak terganggu ibadah mereka. Maka apa yang terjadi? Fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka tidak bisa menjaga syariat karena mereka tersibukkan dengan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah justru tidak terjaga. Dan begitulah akan terjadi pada umat manapun, jika mereka tersibukkan dengan amalan-amalan, ritual-ritual yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan lalai dari amalan-amalan yang justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umat ini terjatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para rahib. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada 3 orang mendatangi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikhabarkan kepada mereka bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semangatnya, kuantitasnya, begitu juga kualitasnya. Maka ketiga orang ini merasa amalan mereka kecil, tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ini Nabi yang maksum, yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya yang lalu dan yang akan datang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dari Allah? Maka ketiga orang ini berjanji akan mengoptimalkan sisa usia mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama mengatakan, amma inni wallahi usallil lail wala anam. Aku demi Allah akan sholat malam penuh dan tidak tidur. Orang yang kedua mengatakan, amma ana wallahi asumud dahra wala uftir. Adapun aku, demi Allah aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Aku akan tinggalkan wanita, tidak menikah. Nabi mendengar perkataan 3 orang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka. Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Amma inni wallahi akhsyakum wa atqakum lillah. Adapun aku
demi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Lakinni asum wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa anam, aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sholat malam itu adalah ajaran Nabi, tidur juga ajaran Nabi. Seorang yang memilih sholat sepanjang malam justru menyelisihi sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi, ajaran Nabi adalah sholat dan juga tidur. Begitu juga puasa itu ajaran Nabi, makan dan minum juga ajaran Nabi. Bahkan ada waktu-waktu tertentu kita diwajibkan makan dan minum dan diharamkan kita untuk berpuasa. Pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Syiar di hari-hari tersebut adalah makan dan minum. Kalau ada yang nekat berpuasa 30 hari selama bulan Ramadan kurang, saking semangatnya berpuasa. Hari raya Idul Fitri mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha dari Allah, dia menjalankan puasa, bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Di hari raya Idul Fitri, makan dan minum itu berpahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makan minum di siang hari bulan Ramadan itu dosa besar, begitu juga puasa di hari raya Idul Fitri adalah dosa besar. Maka syariat kita menginginkan kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit kalian. Begitu juga menikahi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian itu terdapat nilai sedekah. Ketika seorang berhubungan dengan pasangannya yang sah, maka setiap kali hubungan mendapatkan pahala sedekah. Subhanallah. Jadi kalau kita nggak banyak duit, perbanyak itu dah banyak nilai sedekah. Sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah setiap kali kami berhubungan, salah seorang dari kami berhubungan, suami istri, mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW bersabda, afara'aitum idza wada'aha fil haram kana alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Bukankah seandainya dia menyalurkan pada yang haram, dia mendapatkan dosa, begitu pula ketika dia menyalurkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi besarnya pahala hubungan suami istri itu sama dengan besarnya dosa orang yang berzina. Berzina itu dosa besar, berhubungan suami istri mendapatkan pahala yang besar. Kita perhatikan
syariat Allah berupa nikah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perzinaan, Allah Subhanahu wa taala beri solusi, yaitu pernikahan. Dan pada pernikahan itu ada cinta dan kasih sayang sejati. Berbeda dengan hubungan perzinaan. Meskipun pasangan suami istri itu hari-hari bertengkar, tapi cintanya sejati. Sampai tua saling merawat. Sampai tua masih harmonis. Bandingkan dengan orang yang berzina. Orang yang sewa PSK misalnya. Ketika sudah selesai dengan harga yang disepakati, mendapatkan apa yang diinginkan, dikabari tentang masalah pasangan hubungan dia tadi malam. Sakitkah atau terlilit, hutangkah, mau nggak dia mikirin? Atau sebaliknya yang laki-laki jatuh sakit, mau nggak yang perempuan itu ngerawat? Nggak akan. Dan itu perhatian, kasih sayang itu hanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi pasangan suami istri. Meskipun hari-hari kelahi. Tapi kalau ada terjadi sesuatu pada pasangannya, akan panik, akan risau, akan khawatir. Suaminya di rumah dimarah-marahin. Ketika pergi ke kantor, ya, karena pusing mikirin dimarahin istri, kecelakaan. Istrinya diberi kabar oleh polisi, dia akan panik, menyesal tadi kenapa suaminya dia marahin. Dia pun bertobat, berjanji tidak akan marahin suaminya lagi. Setelah suaminya sembuh, keluar dari rumah sakit, dimarahin lagi. Yang jelas mawaddah warahmah hanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada pasangan-pasangan yang sah. Tidak itu saja, pasangan mukmin dan mukminah, pasangan muslim dan muslimah di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan abadikan cinta mereka sampai hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian, kalian akan dibahagiakan di sana. Jadi tidak hanya sakinah dan mawaddah di dunia saja, tapi juga kesenangan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musuh bebuyutan manusia yang bernama iblis itu paling dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada manusia ini, yaitu keutuhan rumah tangga. Sudah di dunia diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah, di akhirat diberikan kesenangan di surga. Maka di antara godaan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian ia mengirim bala tentaranya. Setan-setan dikirim ke daratan untuk menggoda anak manusia. Fa'adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka di antara anak buah tersebut yang paling dekat kedudukannya dengan iblis
adalah yang paling besar menggoda manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul, salah satu anak buah lapor kepada iblis hasil kinerja sehari ini. Jadi iblis dalam menggoda manusia itu profesional. Setiap hari harus buat laporan. Beda dengan kita, ya. Laporan sebulan sekali, 1 semester sekali, bahkan 1 tahun sekali, ya. Untuk urusan dakwah, untuk urusan pendidikan, evaluasinya seminggu sekali itu udah paling cepat, ya. Iblis per hari, ya. Gimana dakwah kita mau menang dari iblis? Iblis evaluasinya tiap hari. Tiap hari dimintai laporan anak buahnya. Salah satu anak buahnya mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku menggoda manusia dengan perbuatan ini, dengan perbuatan itu. Maka iblis mengatakan, ma fa'alta syai'a, engkau belum melakukan apa-apa. Thumma yaji'ul akhar, kemudian yang lain datang, lapor. Ma taraktuhu hatta ufarriqa bainahu wa bainam ra'ati. Aku tidak meninggalkan manusia kecuali dia telah menceraikan istrinya. Kata Nabi SAW, fayudnihi min, maka anak buah yang berhasil menceraikan pasangan manusia, pasangan suami istri, didekatkan oleh iblis, diistimewakan. Kemudian iblis mengatakan kepadanya, ni'ma anta, engkau yang terbaik. Jadi diberi penghargaan di hadapan seluruh anak buahnya, inilah yang terbaik, yaitu yang berhasil menceraikan suami istri. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa amal perbuatan yang paling disukai oleh iblis adalah perceraian. Karena perceraian itu akan berdampak buruk pada generasi. Kebanyakan orang yang bercerai, kebanyakan lupa akan kewajiban baik seorang ibu maupun seorang ayah. Ingat bahwa orang tua itu tetap orang tua sampai kapanpun. Tidak ada istilah mantan orang tua. Begitu juga anak. Status anak akan selamanya, tidak ada mantan anak. Kalau mantan suami, mantan istri ada. Dia mantan istri saya, dia mantan suami saya. Tapi kalau ada yang bilang itu mantan anak saya atau mantan orang tua saya, tidak ada. Maka kewajiban tetap berlaku meskipun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah sampai anak mapan. Anak bisa mencari nafkah sendiri. Jadi seluruh kewajiban nafkah, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan itu tidak terhenti dengan terjadinya perceraian. Meskipun anak tersebut diasuh oleh ibunya, ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah. Begitu juga ketika ibu ini menyusui anak tersebut, ayah juga harus memberikan upah kepada ibu tersebut, mantan istrinya. Ini adalah kewajiban. Ini banyak masyarakat yang lalai setelah bercerai, melupakan anak yang merupakan darah dagingnya. Seandainya pasangan yang bercerai tersebut masih ingat, tahu
sadar akan kewajibannya sebagai orang tua, jelas psikis anak akan terganggu. Ketika anak tersebut ikut salah satu dari orang tuanya, baik ikut ibunya atau ikut ayahnya. Seorang anak yang tumbuh berkembang tanpa keberadaan salah satu orang tuanya yang asli, itu pasti perkembangannya akan berbeda. Ketika dia ikut ibunya, ayahnya tidak bersama dia, maka akan berbeda. Meskipun dia juga bisa hari ini ikut ibu, besok ikut ayah, tetap beda dengan anak yang hadir selalu ayah dan ibunya. Jadi tetap meskipun kedua orang tua yang bercerai tersebut masih memperhatikan anak ini, tetap berbeda. Dan yang sadar itu sedikit, yang banyak adalah tidak menyadari, melupakan, lalai, atau bahkan tidak tahu akan kewajiban sebagai orang tua. Mikirnya kalau sudah bercerai ya, itu sudah tidak ada tanggung jawab kepada anaknya, atau pura-pura lalai, ya sudah tahu tapi nggak mau tahu. Oleh karena itu, iblis sangat menyukai perceraian. Maka berbagai upaya iblis akan mengganggu keharmonisan kita dalam menjalani hubungan rumah tangga. Selalu ada saja masalah, padahal masalahnya sederhana, tapi bisa menjadi besar karena apa? Selalu dikipas-kipasi oleh syaitan, dibuat panas, baik itu dari tingkah laku maupun perkataan pasangan. Ucapan yang apabila diucapkan oleh orang lain itu kita biasa saja, tapi kalau yang mengucapkan pasangan itu sampai ke dalam hati, pedih rasanya. Jadi yang membuat ego kita itu besar, mudah tersinggung dan susah memaafkan dengan pasangan kita adalah syaitan. Permasalahan-permasalahan sederhana menjadi besar karena yang memperbesar adalah syaitan, padahal permasalahannya biasa saja. Syekh Mahmud Mahdi Al-Astambuli di dalam kitab Tuhfatul Arush menyebutkan beberapa pertanyaan untuk mendiagnosa diri kita. Apakah kita sosok yang ego terhadap pasangan atau bukan? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita akan tahu kita pribadi yang ego atau bukan terhadap pasangan. Pertanyaan pertama, hal tahtammu bi is'adi syakhsil ladzi tuhibbuh? Apakah engkau perhatian untuk membahagiakan orang yang engkau cintai? Hal tash'uru bi ragbatin fi musa'adatihi ala amalil asya'i allati yuhibbuha wa yahtammu bi amaliha? Apakah engkau merasa semangat, senang untuk membantu pekerjaan dan hal-hal yang dia sukai? Au annaka tahtammu awwalan wa qabla kulli syai'in bisa'adatika syakhsiyah wa tantadiru minhu bisifatin mustamirrah an ya'mala daiman ala ziyadati is'adik? Atau sebaliknya, engkau selalu mengharapkan pasangan kamu membahagiakan dirimu,
dan engkau selalu menanti, menunggu terus menerus agar dia selalu melakukan sesuatu yang membuat engkau bahagia. Jadi ketika kita menikah dan menjalani kehidupan pernikahan, mana yang lebih dominan pada diri kita? Apakah kita berpikir untuk membahagiakan pasangan, atau sebaliknya, bagaimana saya mendapatkan kebahagiaan dari pasangan saya? Kalau yang dominan adalah kita mengharapkan pasangan kita membahagiakan kita, maka kita ego. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah bagaimana pasangan kita bahagia, kita tidak ego. Di dalam syariat kita ada sifat yang mulia, yaitu ithar. Mementingkan kepentingan orang lain meskipun kita butuh. Ini sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Mengkisahkan tentang sahabat-sahabat Ansor yang mereka dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudara-saudara mereka atas diri mereka sendiri, meskipun diri mereka sendiri itu juga butuh. Di antara kisah yang istimewa dan menakjubkan, ketika Nabi SAW mendapatkan tamu, Nabi SAW tidak memiliki apa-apa untuk menjamu tamu tersebut. Ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang bersedia menjamu tamuku ini? Ada seorang sahabat Ansor bersedia menjamu tamu Nabi SAW. Maka dibawa ke rumah tamu tersebut. Sampai di rumah dia bertanya kepada istrinya, apakah kita memiliki makanan untuk kita hidangkan kepada tamu? Maka istrinya mengatakan, kita tidak memiliki makanan kecuali jatah anak kita. Akhirnya sahabat Ansor ini mengatakan kepada istrinya, ya sudah, tidurkan anak kita, hidangkan makanan ini untuk tamu, dan ketika kita makan, karena kebiasaan bangsa Arab itu kalau makan bersama, satu nampan. Kamu ambil lampu, seolah-olah engkau membenarkan lampu tersebut, tapi justru matikan lampu itu. Maka dilakukan oleh istrinya. Ketika makanan dihidangkan, istri tersebut pura-pura membenahi lampu, tapi justru dimatikan, dan seolah-olah tidak bisa dinyalakan lagi lampunya. Akhirnya tuan rumah mengatakan kepada tamunya, ya sudah, kita makan saja tanpa lampu. Sampai begitunya pengorbanannya adalah memberikan makanan jatah untuk anak. Siapa di antara kita yang tega, kita tidak punya makanan apapun, hanya jatah makan untuk anak diberikan kepada orang lain? Ini adalah amalan yang berat. Kemudian setelah makanan tersebut dihidangkan, agar tamunya nyaman makan, tuan rumah dia pura-pura makan padahal tidak makan, agar tamunya kenyang dengan jatah tersebut. Jadi seluruh anggota keluarga tidak makan sesuap pun, tamunya kenyang. Dan kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali keluarga tersebut dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ithar ini ada di masyarakat kita, kita akan bahagia. Masyarakat akan bahagia.
ithar ada di jalan, saling mendahulukan, maka yang ada adalah kebahagiaan. Terlebih ithar ini apabila ada pada pasangan suami istri itu minimal. Kalau kita belum mampu ithar kepada orang lain, minimal ithar kepada pasangan kita. Mudah memaafkan, mudah untuk mengalah. Yang ada pada pasangan-pasangan kita adalah maunya menang. Tidak ada yang mau mengalah. Maka mulai sekarang kita berjanji untuk siap mengalah demi kebahagiaan pasangan kita. Kalau masing-masing maunya menang saja, kapan kita mendapatkan kebahagiaan? Karena nggak akan ada ujungnya. Kalau masing-masing maunya menang, karena nggak ada wasitnya di rumah. Yang tidak menghitung poin kesalahan dan kemenangan, akhirnya nggak ada ujungnya. Jadi solusinya adalah mengalah. Kalau kita mau mengalah, mau berkorban dengan mengalah untuk kesenangan, kebahagiaan pasangan kita, baru itu pribadi yang tidak ego. Tapi kalau belum mau mengalah, itu kita masih sosok pasangan yang ego. Yang kedua, hal tash'uru bihtimamin wa hirsin ala hayatikum az-zawjiyah aktsaru min hirsika ala itsbati sihhati wijhati nadharik. Apakah engkau merasa perhatian dan semangat untuk keutuhan rumah tangga kalian berdua melebihi dari semangat kalian untuk membuktikan kebenaran pendapat kalian di saat kalian berseteru? Jadi mana yang dominan pada diri kita di saat kita berselisih dengan pasangan kita? Perselisihan dengan pasangan itu pasti terjadi, karena semakin dekat hubungan seseorang, maka akan semakin banyak perselisihan. Semakin jauh semakin tidak ada. Kita nggak akan pernah berselisih dengan Bill Clinton, karena nggak ada urusan. Nggak pernah ada hubungan. Semakin dekat semakin ada perselisihan. Saudara jauh dengan saudara dekat, mana banyak perselisihan ya? Saudara dekat. Semakin dekat semakin banyak perselisihan. Dan yang paling dekat hubungan adalah suami istri. Maka akan semakin banyak perselisihan. Maka di saat kita berselisih dengan pasangan kita, mana yang dominan pada diri kita? Memikirkan bagaimana keberlangsungan keharmonisan rumah tangga kita, atau kita lebih semangat untuk membuktikan kebenaran kita? Lebih semangat untuk membuktikan sayalah yang benar. Maka jika yang kedua itu dominan pada diri kita, setiap berselisih lupa akan keharmonisan rumah tangga. Lupa bagaimana agar keharmonisan rumah tangga ini langgeng abadi. Yang ada, saya harus buktikan bahwa saya yang benar. Maka yang terjadi akan selalu ketegangan dalam hubungan seperti ini. Padahal apa yang hendak kita buktikan itu seringnya adalah perkara-perkara sepele. Gak manfaat di akhirat, di dunia pun gak manfaat. Dari obrolan biasa, bercanda, bisa menjadi ketegangan, memanas. Karena apa? Masing-masing berusaha untuk membuktikan argumennya yang benar. Yang satu mengatakan, kamu tadi ngomong begini. Tidak, saya nggak ngomong gitu.
Iya, kamu salah ngomong, kamu yang salah dengar. Nggak ada habisnya. Yang satu merasa nggak salah ngomong, dia merasa pasangannya yang salah dengar. Dan nggak ada saksinya, repot. Padahal kalau didatangkan saksi pun nggak ada manfaatnya, karena permasalahannya sepele, nggak manfaat. Nggak nambah pendapatan rumah tangga, apalagi pahala. Tapi yang seperti itu bisa tegang berhari-hari, panas dongkol, oh saya kok yang bener, nggak rela aku. Maka hilangkan yang seperti ini. Yang ketiga, terakhir ya, hal tufakkiru bimakna nahnu indama tukhattid lil mustaqbal, apakah engkau berpikir tentang makna nahnu, kita, ketika engkau merencanakan masa depan. Jadi bahasa suami istri itu yang dominan bukan aku dan kamu, ulun pian, aku ikam, tapi kita. Ketika kita berbicara dengan istri, begitu juga istri dengan suaminya. Maka hendaknya sering menggunakan bahasa kita. Hanya sekedar merubah kata itu menunjukkan indikasi seorang ego atau tidak. Jadi ketika merencanakan sesuatu apapun, akan beli rumah, beli kendaraan, Bu, kita beli mobil baru ya, kita, bukan aku dan kamu, tapi kita, karena dinikmatin bersama. Begitu juga masa depan anak-anaknya. Ayah, anak kita daftarkan di pesantren ini, anak kita. Tapi kalau aku dan kamu, ini menunjukkan ego. Kalau anaknya pinter, anaknya soleh, anaknya cerdas, anakku hebat. Tapi kalau anaknya nakal, anak ikam tuh. Tuh anak kamu, nakalnya minta ampun. Emang dia nggak punya peran dalam wujudnya anak tersebut? Jadi gunakan kita. Ketika anak berprestasi, kita katakan kita, lihat anak kita, Masya Allah. Begitu juga ketika anak nakal, gunakan kata kita juga. Tapi kalau aku dan kamu, ini adalah ego. Maka perbanyak kata kita antara suami istri, itu akan lebih harmonis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita dan pasangan-pasangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk menghilangkan ego antara hubungan kita dengan pasangan-pasangan kita, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita utuh dengan pasangan-pasangan kita, sehingga kebahagiaan di dunia ini bisa kita rasakan sampai di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.